Kamu tahu nggak sih kasus Ahmad Dhani yang viral? Enggak. Itu loh yang tentang narkoba. Lah kemarin kan dia udah terjerat. Iya makanya kemarin tahun 2017, terus tahun 2023, 2024, sekarang 2025. Gila. Astagfirullahaladzim. Kalian pada ngomongin apa sih? Kok pada serius banget? Ini kasus Ahmad Dhani narkoba nih. Hah? Kok bisa? Nggak tahu. Coba sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat SK Sabah. Setelah melihat cuplikan video tadi, pasti teman-teman udah pada tahu kan yang akan kita bahas dalam video ini itu apa? Yap, kita akan bahas tentang narkoba. Masuki akhir semester 1 ini, mata pembelajaran agama Islam di kelas kami alhamdulillah sudah mencapai bab 3, yang mana pada bab ini kita akan belajar tentang menghindari perkelahian remaja, minuman keras, dan narkoba. Poin-poin yang akan kita bahas dalam video kali ini cukup banyak. Untuk awalan, kita akan buka dengan mengulas sedikit materi tentang narkoba. Selanjutnya ada studi kasus, undang-undang, hubungan narkoba dengan jurusan, dan yang terakhir adalah dalil. Dan ini dia tim kami. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dan saya Kartika Dwi Apsari, absen 18. Saya Nova Nafila, absen 27. Saya Karisma Nafisna, absen 20. Saya Marita Tiana Mawulda, absen 20. Saya Delia Citra Kirana dari absen 1. Saya Febi Triana Dasari dari absen 13. Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau non-tanaman, baik sintetis maupun sintetis, yang dapat menyebabkan perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan munculnya rasa tergantungan. Dampak narkoba dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu dampak kesehatan fisik, 2. dampak kesehatan mental, dan terakhir yaitu dampak sosial dan ekonomi. Yang pertama yaitu dampak kesehatan fisik. 1. Dapat menyebabkan rusaknya organ tubuh seperti jantung, hati, dan paru-paru. Kedua yaitu dapat menyebabkan gangguan kesehatan seperti penyakit jantung, stroke, dan HIV. Dan terakhir yaitu dapat menurunkan sistem kekebalan tubuh. Nah, yang kedua yaitu dampak kesehatan mental. Yang pertama, dapat menyebabkan penyakit mental seperti depresi, kecemasan, dan gangguan bipolar. 2. Yaitu dapat menyebabkan perubahan perilaku dan sifat. Dan terakhir yaitu dapat meningkatkan resiko bunuh diri. Yang ketiga yaitu dampak sosial dan ekonomi. Yang pertama yaitu dapat menyebabkan rusaknya hubungan dengan keluarga, rekan kerja, dan teman. 2. Yaitu dapat meningkatkan kriminalitas dan kekerasan. Dan yang terakhir yaitu dapat menurunkan produktivitas kerja dan kualitas hidup. Jadi, studi kasus untuk materi kali ini adalah Ahmad Dhani. Siapa sih nggak tahu Ahmad Dhani? Dia merupakan selebriti sekaligus aktris yang sudah lama sekali berkecimpung di dunia hiburan. Jadi, Ahmad Dhani ini sudah beberapa kali terjerat kasus narkoba. Yang pertama, pada tahun 2017, dia sudah terjerat kasus narkoba dengan barang bukti 39 gram ganja dan sabu. Dan hukuman yang diberikan kepadanya hanyalah 1 tahun rehabilitasi di RSKO Cibubur. Pada tahun 2023, bulan Maret, dia terjerat kasus yang sama, yaitu penggunaan 1 gram sabu. Dan pada tahun yang sama nih, pada bulan Desember 2023, dia terjerat lagi kasus narkoba, yaitu tentang penggunaan narkoba, ganja, sabu, obat keras heksimer, plastik, timbangan, dan alat pisau. Alat-alat ini merupakan supply yang diberikan dari sopirnya kepada dia. Jadi Ahmad Dhani dan sopirnya akhirnya ditangkap dan dipenjara. Pada tahun 2024, dia divonis hukuman 10 tahun penjara karena penyalahgunaan narkoba ini. Lalu di tahun ini, 2025, bulan Oktober ini, dia terjerat kasus yang sama lagi. Gila sih. Bener-bener ya dampak narkoba. Dan di tahun ini dia itu bukan hanya pemakai narkoba, dia juga menjadi pengedar narkoba di balik sel jeruji tersebut. Bener-bener ya, dampak narkoba itu ada beberapa faktor
yang menjadi penyebab utama kenapa dia dapat melakukan hal tersebut, yaitu menggunakan narkoba. Faktor yang pertama sudah pasti karena tekanan karir, keluarga, dan juga masalah rumah tangga. Selain itu, dia mendapat dukungan dari lingkungan sekitarnya untuk menggunakan narkoba. Salah satunya supirnya tersebut yang justru bukannya melindungi tuannya, malah memberikan supply kepada amargoni tersebut. Wah, gila ya. Kemudian jadi kasih Amargoni adalah hukuman penjara tidak cukup tanpa rehabilitasi yang panjang. Perlu dukungan keluarga, konseling, dan pengawasan KPT. Narkoba bukan hanya soal kriminal, melainkan juga kesehatan mental, fisik, dan sosial. Undang-Undang Narkoba yang berlaku di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, menggantikan undang-undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997. Undang-undang ini mengatur segala hal yang berkaitan dengan narkotika, termasuk definisi, pergolongan, sanksi bagi penyalahgunaan dan peredaran gelapnya, serta upaya pencegahan dan rehabilitasi. Memangnya ada ya hubungan antara manajemen dan juga narkoba? Pastinya ada dong. Yuk kita bahas bareng-bareng. Seorang siswa atau siswi lulusan MPLB dipersiapkan untuk bekerja di lingkungan kantor yang menuntut disiplinan, ketelitian, dan tanggung jawab yang tinggi. Dan narkoba dapat merusak itu semua. Karena pengguna narkoba cenderung kehilangan fokus, kedisiplinan, dan kemampuan bekerja secara profesional. MPLB berhubungan dengan pekerjaan administratif, pelayanan pelanggan, dan komunikasi bisnis. Itu semua membutuhkan pikiran yang jernih dan mental yang sehat. Narkoba dapat merusak kesehatan mental dan menurunkan produktivitas, yang pada akhirnya merugikan diri sendiri maupun perusahaan. Dalam manajemen perkantoran, integritas dan etika kerja adalah nilai utama. Penyalahgunaan narkoba melanggar kode etik kerja dan hukum, sehingga dapat merusak reputasi pribadi maupun instansi tempat bekerja. Ada dalil tentang narkoba yang mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Ani bani Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu muskirin khamru wa kullu muskirin haram, yang artinya setiap yang memabukkan adalah khamr dan yang memabukkan adalah diharamkan. Hadis riwayat Abu Daud. And you a bouquet, saying it's a mistake. Drink my troubles away, one more glass of champagne. Pull your panties down from under